Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dalam hal ini kita berbicara tentang partisipasi politik itu sendiri, yaitu merupakan bentuk keterlibatan masyarakat ya untuk aktif dalam sistem politik itu sendiri. Nah, di sini faktor-faktor yang mendukung masyarakat terlibat aktif dalam sistem politik itu sendiri, yang pertama didukung oleh adanya regulasi. Nah, kita ketahui bersama, Pak Victor, ada beberapa masalah-masalah yang terjadi ketika tahapan-tahapan pemilu atau pilkada dilaksanakan. Yang pertama, masyarakat itu belum sepenuhnya memiliki syarat. Salah satunya EKTP. Nah, ini yang menjadi masalah yang sering didapatkan oleh penyelenggara pemilu. Nah, ketika regulasi ini dipahami oleh masyarakat, mereka mencari tahu bagaimana untuk mendapatkan regulasi dan juga berkoordinasi dengan pihak Dukcapil, sehingga ketika adanya prasyarat tadi yaitu KTP tadi, secara otomatis mereka bisa berpartisipasi secara langsung dalam pilkada. Kemudian yang berikut, aspek politik. Ya, ini salah satu faktor yang sangat mendorong masyarakat untuk terlibat langsung. Kenapa sampai dikatakan aspek politik? Yaitu dari partai politik itu sendiri memberikan warna-warna baru terkait bagaimana cara menarik simpati masyarakat ketika bakal calon ini sudah muncul, otomatis ada visi misi yang disampaikan. Nah, visi misi ini yang diberikan kepada masyarakat harus menarik, harus memberikan daya tarik tersendiri sehingga masyarakat itu, oh ini visi misinya bagus, memberikan dampak untuk 5 tahun ke depan. Nah, otomatis masyarakat itu sendiri juga aktif langsung berpartisipasi. Nah, kemudian dari pihak penyelenggara sendiri, kinerja KPU di sini sangat harus luar biasa lagi, lebih ditingkatkan, mengingat tugas dan tanggung jawab sangat besar untuk menghadapi pilkada di 2024 ini, yaitu penataan data pemilih itu harus ditingkatkan lagi. Kemudian ada bentuk kreativitas dari KPU ya untuk menyelenggarakan event-event seperti kalau 2019 kalau tidak salah, hasil riset yang sempat saya lakukan itu KPU menyelenggarakan lomba Yospan. Nah itu, ini menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi langsung. Bicara tentang partisipasi tidak terlepas dari pendidikan pemilih. Ya, jadi untuk meningkatkan partisipasi itu kita harus mulai dari pemberian informasi, edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi dalam regulasi tahapan pemilu ataupun pilkada itu. Nah, untuk itu dengan adanya pendidikan pemilih ini masyarakat nantinya akan tahu apa yang akan dilaksanakan. Kemudian bentuk keterlibatan mereka seperti apa. Nah, untuk proses pendidikan pemilih yang menghasilkan partisipasi politik itu sendiri, yang pertama itu kita tidak terlepas dari ada beberapa masalah sebenarnya, Pak. Karena masalah-masalah ini yang sering muncul juga. Yang pertama itu sikap acuh masyarakat, kemudian sikap tidak peduli, dan juga kurang mendapatkannya informasi. Ini sikap acuh masyarakat ini karena apa ini? Kalau Anda melihat ini, Saudara. Nah, sikap acuh ini karena mereka belum mendapatkan pendidikan politik tadi. Masyarakat yang ada ini melihat lah ini politik ini sebagai tindakan yang tidak memberikan keuntungan, misalnya. Apa karena masyarakat ini melihat bahwa
Saya memilih orang, misalnya contoh, saya memilih orang 5 tahun lalu ternyata tidak bisa menyuarakan juga hak saya. Ya, ini salah Apa satu model semacam itu? ya salah satu faktor yang membuat masyarakat memiliki sikap acuh tadi, karena tidak memberikan dampak positif kepada dirinya ketika mungkin 5 tahun lalu dia memilih si A tapi tidak berdampak pada dia. Nah, sehingga dari sikap acuh ini tidak peduli dan juga kurangnya informasi menghasilkan suatu fenomena yang dikatakan itu golput. Nah, dari fenomena ini kita harus menjawab tantangan melalui adanya pendidikan pemilih. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Baik itu dari pihak penyelenggara, pemerintah daerah, kemudian akademisi dan juga masyarakat-masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ini harus memiliki tanggung jawab ya untuk memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada orang-orang terdekatnya untuk dapat dikatakan bahwa pentingnya untuk terlibat langsung dalam aktivitas politik itu. Untuk kelompok-kelompok pemilih yang potensial ini, menurut data pada tahun 2019 itu 40% dari jumlah pemilih itu ada pada pemilih pemula. Jadi kelompok-kelompok yang sangat potensial untuk memberikan hak suaranya itu ada pada kelompok pemilih pemula, yaitu masyarakat yang berada pada kisaran usia 17 sampai 21 tahun. Nah, di sini ruang untuk bagi penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk menyusur pada kelompok-kelompok tersebut, yaitu kelompok-kelompok pemilih pemula. Karena dari data yang saya dapatkan, kelompok pemilih pemula ini aktivitasnya itu bebas ya, dia tidak terikat dengan siapapun. Jadi sangat dapat atau bisa diberikan informasi atau edukasi terkait pentingnya pemilih. Kemudian kelompok-kelompok prioritas yang bisa saya sampaikan di sini yaitu yang pertama kaum perempuan. Nah, ini sangat penting juga diedukasi, diberikan sosialisasi politik karena ibaratnya wanita itu bisa memberikan ketertarikan kepada siapa saja. Nah, lewat konsep ini bisa dimanfaatkan oleh KPU untuk menjangkau, memberikan edukasi terkait pendidikan politik. Kemudian kelompok berikut, kelompok disabilitas. Ini juga sangat penting dan wajib untuk diberikan sosialisasi nantinya. Untuk kelompok-kelompok pemilih yang potensial ini, menurut data pada tahun 2019 itu 40% dari jumlah pemilih itu ada pada pemilih pemula. Jadi kelompok-kelompok yang sangat potensial untuk memberikan hak suaranya itu ada pada kelompok pemilih pemula, yaitu masyarakat yang berada pada kisaran usia 17 sampai 21 tahun. Nah, di sini ruang untuk bagi penyelenggara pemilu yaitu KPU untuk menyusur pada kelompok-kelompok tersebut, yaitu kelompok-kelompok pemilih pemula. Karena dari data yang saya dapatkan, kelompok pemilih pemula ini aktivitasnya itu bebas ya, dia tidak terikat dengan siapapun. Jadi sangat dapat atau bisa diberikan informasi atau edukasi terkait pentingnya pemilih. Kemudian kelompok-kelompok prioritas yang bisa saya sampaikan di sini yaitu yang pertama kaum perempuan. Nah, ini sangat penting juga diedukasi, diberikan sosialisasi politik karena ibaratnya wanita itu bisa memberikan ketertarikan kepada siapa saja. Nah, lewat konsep ini bisa
dimanfaatkan oleh KPU untuk menjangkau, memberikan edukasi terkait pendidikan politik. Kemudian kelompok berikut, kelompok disabilitas. Ini juga sangat penting dan wajib untuk diberikan sosialisasi nantinya. Untuk perbandingan antara pemilih yang ada di perkotaan dan juga di daerah-daerah terluar, saya pikir sebenarnya dapat dikatakan sama karena sama-sama bisa mendapatkan informasi. Nah, namun ada sedikit perbedaan karena kita ketahui bersama di daerah perkotaan akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat itu sendiri sangat cepat. Nah, dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di daerah terluar atau daerah terjauh. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, terutama dari pihak penyelenggara sendiri, untuk bisa menjangkau atau dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di daerah terjauh tersebut, daerah terluar, untuk diberikan pendidikan politik, pemahaman, kemudian agenda politik apa yang sedang dilaksanakan, sehingga masyarakat yang ada di daerah terluar ini atau yang dapat dikatakan jauh ini bisa menyerap informasi berkaitan dengan agenda politik yang akan dilaksanakan. Untuk diskusi-diskusi forum-forum terbuka untuk membahas tentang politik ini memang sampai saat ini lebih dilakukan secara internal oleh organisasi mahasiswa itu sendiri. Nah, dan ini harus menyasar juga ke sana ya Pak Victor. Jadi KPU mungkin saran dari saya, KPU sahabat mahasiswa ya. Jadi mengadakan diskusi-diskusi politik berkaitan dengan tahapan pelaksanaan menjelang pilkada di tahun 2024 nanti. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan partisipasi politik? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan berkaitan dengan regulasi tadi, memiliki EKTP. Kemudian di sini ada Permendagri nomor 17 tahun 2014 itu mengatakan bantuan keuangan partai itu yang diberikan oleh pemerintah itu 60% digunakan untuk pendidikan politik. Nah, untuk meningkatkan partisipasi sendiri, terutama dari partisipasi secara internal ya, partai politik memberikan kesempatan kepada kader-kader partai untuk ikut dalam kegiatan seminar, workshop, dan juga dialog-dialog politik. Nah, sehingga dengan adanya kegiatan pendidikan politik tadi itu, secara tidak langsung masyarakat juga tertarik untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, kemudian yang harus dilakukan ini lebih aktif dalam bermedsos. Nah, bukan hanya, apalagi untuk pemilih-pemilih pemula ya, terutama mahasiswa, jangan hanya melihat kegiatan-kegiatan medsos yang tidak bersifat untuk membangun 5 tahun ke depan. Kita lebih dituntut untuk melihat apa agenda politik yang dilaksanakan, kemudian figur siapa yang muncul untuk kita pilih ke depannya. Nah, ini masyarakat dituntut untuk aktif dalam bermedsos gitu. Untuk beberapa kesimpulan yang sudah saya catat dalam diskusi singkat kita pada pagi hari ini, untuk pendengar RRI, yang pertama, mari bersama-sama kita menyerap informasi penting berkaitan dengan agenda-agenda politik untuk menghadapi pesta pilkada pada 27 November nanti. Kemudian yang kedua, ini sangat penting juga masyarakat umum pahami regulasi yang ada. Kemudian koordinasi yang baik untuk semua pihak dari penyelenggara, kemudian pemerintah daerah sendiri, pihak keamanan, TNI Polri, dan yang terakhir taat hukum agar menghasilkan pilkada yang aman dan damai.
Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.